Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silvia Matika dengan NIM akhir 155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum survei konsumsi pangan dengan topik WFR atau Week Food Record. Selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang terlebih dahulu, di mana WFR ini salah satu metode pencatatan makanan yang dikonsumsi responden meliputi cara penimbangan. Nah, metode ini tuh juga dianggap paling akurat untuk memperkirakan asupan energi dan zat gizi individu. Kemudian bagi mahasiswa gizi sendiri, praktikum WFR ini menjadi sarana belajar menimbang, mencatat, dan menganalisis konsumsi pangan secara teliti. Nah, melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari penimbangan asupan individu, tetapi juga cara mengolahnya menjadi analisis tingkat kelompok juga. Perbandingan antara WFR individu dan WFR kelompok memberikan gambaran nyata mengenai variasi pola makan antar individu. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan metode WFR pada individu dan kelompok. Yang kedua, bagaimana hasil analisis asupan energi dan zat gizi makro mikro yang diperoleh dari WFR individu dan kelompok. Kemudian yang terakhir, apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan WFR dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan. Sedangkan tujuannya sendiri yakni untuk mengetahui, memahami penerapan metode WFR sebagai alat penilaian konsumsi pangan pada tingkat individu dan kelompok, serta melatih kemampuan mahasiswa dalam menimbang dan mencatat konsumsi makanan secara sistematis. Yang kedua, membandingkan hasil analisis WFR individu dan kelompok untuk menilai variasi konsumsi gizi, kemudian mengidentifikasi kendala dan strategi dalam pelaksanaan metode WFR di lapangan. Baik, selanjutnya ada metodologi. Untuk waktu dan tempat sendiri, praktikum WFR ini dilaksanakan selama 3 hari, yaitu pada hari Rabu 15 Oktober 2025, Jumat 17 Oktober 2025, kemudian yang terakhir Minggu 19 Oktober 2025, dan kegiatan ini dilakukan di lingkungan tempat tinggal masing-masing anggota kelompok. Kemudian alatnya sendiri ada timbangan digital dengan kalibrasi yang sudah baik, kemudian formulir WFR, yang ketiga alat makan dan wadah makanannya, yang keempat ada KBM dari survei dan TKP atau Yusda sebagai alat untuk menghitung asupannya nanti. Kemudian prosedur pelaksanaannya yang pertama persiapkan alat seperti timbangan digital dan wadah makanan. Kemudian menimbang setiap makanan atau minuman serta camilan yang dikonsumsi. Kemudian mencatat seluruh konsumsi sebelum dikonsumsi. Kemudian ada penimbangan sisa makanan jika ada. Yang kelima ada catat kembali sisa makanan untuk mengetahui jumlah aktual yang dikonsumsi. Dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi. Baik, berikut ini adalah hasil analisa asupan WFR individu, di mana di sini individu dengan inisial NBF dengan usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, TB 39 kg, berat badan 105, tinggi badan salah tulis tinggi badan 150 cm, kemudian berat badan 39 kg, kemudian BMR yang didapat yakni 12,74, kemudian faktor aktivitas fisiknya memakai 1,55 dan didapat TE 1878,197. Kemudian secara keseluruhan sendiri, hari Rabu itu menunjukkan asupan energi, lemak, karbohidrat, kalsium, dan gula tertinggi. Sedangkan pada hari Minggu itu cenderung memiliki asupan energi paling rendah namun tinggi pada zat besi dan natrium. Nah, hari Jumat ini berada di posisi yang menengah dengan keseimbangan relatif antara zat gizi dan makro dan mikro. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi individu masih berfluktuasi antar hari dengan kecenderungan asupan energi dan lemak tinggi pada hari tertentu serta rendah pada hari lainnya. Oke, selanjutnya ada hasil interpretasi dari asupan individu. Hasil perhitungan WFR selama 3 hari menunjukkan bahwa rata-rata asupan energi responden mencapai 84,14% dari kebutuhan harian, sehingga belum memenuhi. Kemudian asupan protein 12,84% dan lemak 31,83% masih berada dalam kisaran AMDR, menandakan asupan keduanya sudah sesuai anjuran. Kemudian karbohidrat sendiri sebesar 39,63%, zat besi juga sebesar 42,41%, masih untuk karbohidrat belum memenuhi dan untuk zat besi sendiri masih kurang dari anjuran. Kemudian ada asupan natrium 52,16% dan juga gula
4,87% berada pada tingkat tidak melebihi batas anjuran. Secara keseluruhan, pola makan responden menunjukkan asupan energi dan beberapa mikronutrien masih rendah. Namun asupan protein, lemak, natrium, dan gula sudah cukup baik. Selanjutnya ada rekapitulasi data WFR kelompok, di mana rata-rata asupan selama 3 hari eh, dikumpulkan jadi satu, kemudian dirata-ratakan kembali untuk menilai hasil akhir rata-ratanya. Kemudian dibandingkan dengan AKG, didapatlah hasil sebagai berikut dengan energi sebesar 50,09%, menandakan dia defisit. Kemudian hmm, sebesar protein sebesar 58, gram dengan pemenuhan 85,60% dari AKG dan dinyatakan cukup. Sedangkan untuk karbohidrat pemenuhan 36,4%, keduanya, dan juga untuk lemaknya 64,31%, karbohidrat 36,42%, keduanya masih menunjukkan defisit. Untuk zat gizi mikro, untuk zat besi sendiri 50,56% menunjukkan dia defisit. Untuk natrium sendiri 45,53%, itu tidak melebihi. Kemudian ada hmm, kemudian ada zat besi natrium. Oke, untuk kalsium sendiri 38,10% itu menandakan defisit, dan terakhir ada gula sebesar 37% itu tidak melebihi. Oke, selanjutnya ada refleksi, di mana selama pelaksanaan praktikum WFR ini saya memperoleh pengalaman yang berharga, di mana langsung dapat menimbang dan mencatat konsumsi pangan secara rinci. Nah, proses ini tidak hanya melatih saya untuk terkait ketelitian dan kedisiplinan, tapi juga menumbuhkan kesadaran saya pentingnya akurasi data dalam survei konsumsi gizi. Nah, kendala yang dihadapi mungkin itu sulitnya menimbang makanan saat berada di luar rumah. Namun kendala tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk mencari solusi praktisnya, seperti membawa timbangan yang lebih kecil dan tidak berat. Selain itu, saya belajar bahwa memahami komposisi pangan dan proses pengolahan makanan itu juga sangat berpengaruh terhadap hasil analisa gizi. Pengalaman ini tentunya menjadi bekal penting saya untuk kegiatan survei gizi di lapangan dan penelitian selanjutnya. Oke, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil WFR selama 3 hari, baik pada tingkat individu maupun kelompok, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi responden masih belum memenuhi kebutuhan gizi harian. Pada individu, asupan energi dan karbohidrat cenderung di bawah kebutuhan, sedangkan protein dan lemak sudah sesuai dengan kisaran rekomendasi. Kekurangan itu juga terlihat pada zat gizi mikro seperti zat besi dan kalsium, yang menandakan perlunya peningkatan konsumsi sumber pangan hewani dan nabati yang kaya mineral. Kemudian pada tingkat kelompok, hasil menunjukkan kecenderungan defisit pada energi, karbo, zat besi, dan juga kalsium. Sementara asupan protein sudah tergolong cukup, serta natrium dan gula juga masih dalam batas aman. Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa pola konsumsi kelompok perlu ditingkatkan dari segi kuantitas dan kualitas agar dapat memenuhi kebutuhan energi dan mikronutrien penting secara seimbang. Oke, baik. Kemudian untuk saran sendiri ada: tingkatkan konsumsi sumber karbohidrat kompleks untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Perbanyak konsumsi bahan pangan sumber zat besi. Variasikan menu harian agar mencakup seluruh kelompok pangan utama, termasuk sayur dan juga buah. Jaga keseimbangan antara zat gizi makro dan juga mikro dengan porsi makan yang proporsional. Bagi mahasiswa, disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam penimbangan dan juga pencatatan, terutama saat makan di luar rumah, agar hasil WFR lebih akurat dan representatif. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.